Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut. Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Kamu pasti kenal dengan lagu ini ya. Salah satu lagu iklan dari Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman, lagu ini geografi banget. Dalam beberapa kalimatnya aja dia mewakili, bisa menggambarkan wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi penasaran nggak? Kenapa ya negara kita ini dinamakan Indonesia? Kenapa negara Indonesia itu tanah airku? Yuk kita bahas. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Muhazir dari SMA Yadika Natar, Lampung Selatan. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, diagram, atau grafik. Letak dan batas wilayah Indonesia. Kata Indonesia itu sudah digunakan jauh lebih dulu daripada negara kita saat berdiri. Lebih tepatnya pada abad ke-18 atau 200 tahun yang lalu. Asalnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu terdiri dari dua kata, Indus dan Nesos. Indus itu memiliki arti sungai yang ada di India, dan Nesos memiliki arti pulau. Jadi kata Indonesia artinya kepulauan India. Saat itu ilmuwan dari Belanda memberi nama untuk kepulauan-kepulauan di Asia Tenggara. Karena saat itu banyak perusahaan-perusahaan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Di tahun 1850, ahli etnologi dari Belanda mengusulkan nama Indonesia dan Melayunesia untuk kepulauan India dan kepulauan Melayu. Namun setelah 50 tahun kemudian, istilah Indonesia lebih sering digunakan oleh nasionalis Indonesia sebagai ekspresi politik mereka. Akhirnya sampai sekarang wilayah yang kita tempati ini disebut dengan Indonesia. Terus dari mana sih istilah tanah airku itu? Nah, kita sering menyebut wilayah Indonesia sebagai tanah air kita karena wilayah negara kita ini unik banget. Lebih banyak badan airnya dibanding dengan daratannya. Sekitar 65% itu tertutupi oleh air dan sisanya 30% itu tertutup oleh daratan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, lokasinya terletak di antara koordinat 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara, dan di antara koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letaknya di antara benua besar, yaitu dua benua besar, Asia dan Australia. Nah, Indonesia dibilang negara dengan kepulauan terbesar itu karena negara Indonesia memiliki pulau yang banyak. Kalau menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia kurang lebih memiliki 17.504 pulau. Banyak banget ya. Pulau-pulau ini berada di kedua sisi ekuator dan sekitar 6.000 pulau itu dihuni oleh manusia. Kamu pasti tahu kan pulau-pulau terbesarnya? Misal, ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karena Indonesia letaknya di sekitar garis ekuator, iklim yang dialami daratan Indonesia cukup stabil.
Tahu kan, kita hanya mengalami 2 musim dalam setahun, misal musim hujan dan musim kemarau. Suhu di kedua musim ini relatif sama, jadi tidak ada suhu yang terlalu dingin atau yang terlalu panas, seperti apa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Perairan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu air darat dan air laut. Perairan darat itu semua jenis perairan yang ada di darat, seperti sungai dan danau. Yang pertama, sungai. Sungai merupakan aliran air yang berada di daratan. Biasanya sungai mengalir dari sumber mata air mengalir dari daratan tinggi menuju daratan rendah yang menyatu dengan laut atau danau. Banyak desa dan kota-kota di Indonesia berlokasi dekat dengan sungai. Sejak dulu, air sungai digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misal dari rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, perikanan, dan transportasi. Kemudian danau. Danau itu genangan air yang besar di tengah daratan yang bersumber dari sungai. Maka danau itu isinya air tawar. Danau dari proses terbentuknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, danau tektonik. Danau tektonik terbentuk karena aktivitas lempeng bumi. Contohnya Danau Singkarak yang ada di Sumatera Barat. Yang kedua, danau vulkanik. Danau yang terbentuk aktivitas gunung berapi. Contohnya Danau Kelimutu yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ada danau tektovulkanik yang terbentuk akibat aktivitas lempeng bumi dan gunung berapi. Contohnya adalah Danau Toba yang sangat terkenal, yaitu berada di Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada Danau Kars, danau yang terbentuk karena gua yang roboh. Biasanya danau ini terbentuk di batuan yang larut ke dalam air, misalnya seperti batu kapur, gipsum, dan dolomit. Contoh Danau Kars adalah Lokva Bendo Gede di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu ada jenis perairan laut. Beda dengan air daratan, air laut itu rasanya asin. Rasanya asin karena air laut isinya banyak mineral atau garam. Nah, mineral ini awalnya dari mana? Yaitu awalnya dari darat dan ia masuk ke dalam laut bersama air tawar dari muara sungai. Karena proses ini berlangsung berjuta-juta tahun lamanya, maka jumlah mineral yang ada di laut itu menjadi banyak dan akhirnya jadi asin rasanya. Lalu luas perairan laut di Indonesia itu sekitar 6.100.000 km persegi. Ini artinya sekitar 65% dari luas total wilayah Indonesia adalah perairan, yaitu sisanya 35% adalah daratan. Maka dari itu kita sering disebut sebagai negara maritim.